Halo, perkenalkan nama saya Anissa Ramalia, biasa dipanggil Anissa, dan teman saya. Perkenalkan, nama Mbak Maria Ulfa, bisa dipanggil Ulfa atau MU. Materi hari ini adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran IPA. Materi untuk hari ini yaitu pernapasan pada hewan. Belajar IPA dengan Pak Eltra bersama Mbak Anissa dan Mbak Ulfa. Selamat datang, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran? Pastikan kalian menyimak ya. Pelajaran IPA hari ini tentang pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenis dan tempat hidupnya. Ada yang bernapas menggunakan insang, paru-paru, trakea, dan bahkan kulit. Ikan, cara ikan bernafas. Ikan bernafas dengan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Insang dilindungi oleh katup penutup yang disebut operculum. Selama proses pernafasan berlangsung, operculum akan membuka dan menutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, kemudian mulut ikan tertutup, dan air akan mengalir ke bagian insang ikan yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Perhatikan gambar tersebut. Aliran air yang masuk ke dalam mulut ikan mengandung oksigen. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa insang dilindungi oleh katup penutup yang bernama operculum. Cara bernapas katak. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu lembab dan basah. Hal ini disebabkan karena kulit yang lembab dan basah membantu memudahkan penyebaran oksigen dari udara. Paru-paru katak dewasa terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ketika masih dalam fase berudu, katak bernapas menggunakan 3 pasang insang luar. Insang luar terletak di belakang kepala. Insang luar berupa lembar-lembar kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Perhatikan gambar berikut ini. Pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Coba kita lihat gambar yang pertama. Yang pertama ada pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur. Gambar kedua, otot sternocleidomastoideus berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut. Gambar yang ketiga, udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Gambar yang keempat, kontraksi otot sternocleidomastoideus dan otot perut sehingga rongga perut mengecil. Gambar yang kelima, udara keluar melalui koane. Mamalia. Cara bernapas mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Sebagian besar mamalia hidup di darat, seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan kelinci. Namun, ada mamalia yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama di dalam air. Akan tetapi, hewan tersebut akan muncul di permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen. Pada hewan paus, ia bernafas dengan muncul ke permukaan air laut untuk menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, paus akan menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya terisi penuh dengan udara. Serangga. Cara bernapas serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu berupa pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan terbesar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapas serangga adalah udara masuk dan keluar melalui lubang yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma spriacle. Perhatikan gambar berikut. Nah, situ ada gambar serangga. Yang di atas itu ada trakea, yang di bawah itu ada stigma. Stigma pada serangga
berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Burung. Cara bernapas burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh organ yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara, tetapi saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Coba lihat pada gambar tersebut, alat pernapasan pada burung. Terdapat trakea yang menyambung kepada siring dan paru-paru. Terdapat juga kantung udara anterior dan kantong udara posterior. Kantung udara tersebut berfungsi untuk membantu pernafasan burung pada saat terbang, karena kantung udara menyimpan oksigen cadangan. Selain itu, membantu untuk mempertahankan suhu badan burung, yaitu dengan cara mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan. Cara bernapas reptil. Reptil disebut juga dengan hewan melata. Contoh reptil antara lain buaya dan kura-kura. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung. Dari lubang hidung, oksigen masuk ke tenggorokan, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Buaya dan kura-kura merupakan reptil yang dapat menyelam ke dalam air. Saat menyelam, buaya dan kura-kura menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Perhatikan gambar di atas ini. Nah, yang pertama itu mulut, lalu ada kerongkongan, lambung, hati, usus, dan kloaka. Kloaka adalah lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan umumnya genital pada spesies hewan tertentu. Nah, salah satunya pada hewan buaya ini. Cacing. Cara bernafas cacing. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit. Permukaan kulit cacing bersifat lembab, tipis, dan banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Kulit cacing yang bersifat demikian membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dari ujung-ujung pembuluh darah kapiler, udara diserap dan dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa kulit cacing dapat membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah kapiler tersebut berfungsi untuk menyerap udara kemudian mengeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Terima kasih sudah hadir dan menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.